Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam Hosea pasal 3 ayat 1 dan 2 ditambah dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perselingkuhan bukanlah sesuatu yang membahagiakan bagi tiap-tiap keluarga. Karena perselingkuhan merusak keutuhan sebuah pernikahan. Seandainya kita bertanya kepada orang yang pernah diselingkuhi bagaimana perasaannya, pasti jawaban mereka beragam. Ada yang bilang saya marah, ada yang bilang saya sedih, kecewa, sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ditanyakan lagi, apakah Anda mau mengampuni orang yang melakukan perselingkuhan tersebut? Maka itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena kepercayaan mereka terhadapnya telah hilang total. Jadi, kasih yang merupakan ciri khas kita sebagai orang Kristen sesungguhnya bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita praktekkan dan kita lakukan. Pada hari ini kita belajar tentang kisah dari kehidupan Nabi Hosea, seorang abdi Allah yang dipilih untuk menjadi nabi di tengah-tengah umat Israel. Kitab Hosea merupakan kitab yang mengisahkan tentang kehidupan umat Allah yang telah membelakangi Allah, di mana mereka menyembah allah-allah yang lain. Sesungguhnya Hosea merupakan nabi yang hidup pada zaman Yerobeam kedua, di mana Israel Utara mengalami kejayaan atau masa keemasannya. Namun di balik itu semua mereka mengalami kebobrokan secara rohani dan moral. Sepatutnya di masa yang penuh dengan berkat ini, mereka mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah atas anugerah dan berkat-berkat yang mereka terima. Akan tetapi yang terjadi, mereka menjadi pengkhianat kepada Allah dengan cara menyembah ilah-ilah lain. Itulah sebabnya Allah mengangkat Hosea sebagai nabi untuk mengingatkan umat Allah akan dosa dan kebobrokan mereka di hadapannya. Hosea menjadi nabi bukanlah sesuatu hal yang mudah, di mana keluarganya menjadi contoh atau model dari kehidupan umat Allah. Secara manusia Allah menjadikan Hosea sebagai permainan, di mana keluarganya harus menjadi gambaran daripada kehidupan bangsa Israel yang bebal itu. Miris memang. Pertama-tama ia disuruh untuk menikahi perempuan sundal, yakni Gomer. Dan kita tahu perempuan sundal adalah perempuan yang memperjualbelikan dirinya untuk mendapatkan uang. Hosea pun menuruti. Hingga kedua, Hosea harus menerima istrinya selingkuh lagi, karena Israel juga telah selingkuh kepada ilah-ilah yang lain. Dan ketiga, di pasal yang kita renungkan pada pagi hari ini, Hosea disuruh kembali menerima istrinya Gomer yang telah selingkuh itu, dan menerimanya dengan penuh komitmen, dengan setulus hati, dan dengan hati yang teguh. Karena Allah juga akan menerima umat Israel sebagai umat kepunyaannya. Dalam situasi seperti ini pun Hosea harus mengampuni dan menerima Gomer yang telah selingkuh itu. Bahkan harus membayar dan menebus Gomer senilai harga jual seorang wanita budak. Bahkan Hosea tidak boleh menyentuh wanita itu sampai berakhirnya masa pengasingannya atau masa penyucian. Dan Hosea tetap taat kepada Allah
Karena Hosea tahu bahwa ia adalah alat bagi Tuhan, di mana ia harus mengikuti kemanapun Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan Allah. Ia harus memiliki hati seperti Hosea untuk mengampuni umatnya yang telah melakukan perselingkuhan dan persundalan dengan Allah lain. Allah harus menerima Israel seperti menerima Gomer, karena Allah begitu cinta kepada Israel. Bukan didasarkan atas cinta Israel kepada Allah, tetapi atas dasar cinta Allah kepada umatnya. Meskipun akibatnya Israel harus diasingkan dan disucikan melalui pembuangan, dan di sana mereka akan dibentuk, dididik, dan di ayat yang kelima nantinya dikatakan bahwa Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kisah Hosea ini merupakan tipologi Allah terhadap umatnya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, di antaranya adalah yang pertama, menjadi pelayan Tuhan tidaklah mudah. Kadangkala dosa dan perbuatan umat Allah ditimpakan kepada kita. Seperti halnya Hosea, ia harus menanggung dosa daripada umatnya melalui kehidupannya dan keluarganya. Tetapi percayalah bahwa di balik semuanya itu, Allah memiliki tujuan yang indah, tujuan yang lebih baik demi keselamatan umat yang dikasihinya. Yang kedua adalah mengampuni bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan sebuah pengampunan. Umat Allah pada saat itu harus melewati pengasingan dan penyucian diri, supaya di sana mereka disadarkan atas dosa dan perbuatan yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa semua yang kita alami dan kita terima dalam hidup ini untuk membentuk kita, untuk menyadarkan kita supaya kita berbalik kepada Allah, karena Dia merindukan kita lebih dekat kepadanya. Yang ketiga adalah Allah telah mengorbankan dirinya untuk melakukan penebusan terhadap kita atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Oleh sebab itu, marilah kita berubah. Mari kita tersadarkan atas setiap dosa dan perbuatan yang telah kita lakukan. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Allah terhadap kita. Jangan kita kembali kepada persundalan, pengkhianatan kita terhadap Allah. Tetapi mari kita mengikuti apa yang diperintahkan dan melakukan semua firman-firman yang telah disampaikannya kepada kita. Dan yang keempat adalah betapa kotornya, betapa hinanya kita di hadapan manusia karena dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan. Percayalah bahwa Allah akan menerima kita apa adanya. Dia membuka hati untuk menerima kita karena Dia adalah Allah yang setia. Ia begitu mencintai kita dan Dia setia kepada janji-janjinya. Jangan kita takut untuk kembali kepada Allah, karena saya yakin dan percaya bahwa Allah akan menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.